Halo semuanya, perkenalkan saya Salvi Dharma dengan NIM 210305016. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian kadar vitamin C dan total asam pada berbagai bahan pangan, khususnya jurusan KIS, yang merupakan topik praktikum mata kuliah kimia pangan yang dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Vitamin adalah suatu kelompok senyawa organik yang tidak termasuk dalam golongan protein, lemak, dan karbohidrat. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin larut dalam air yang banyak ditemukan pada buah dan sayur adalah vitamin C. Hal tersebut membuat vitamin C sering disebut sebagai fresh food vitamin. Buah yang banyak mengandung vitamin C adalah buah jeruk. Vitamin C dapat terbentuk sebagai asam L-askorbat dan asam L-dehidroaskorbat. Vitamin C adalah vitamin yang paling mudah rusak. Proses tersebut dapat dipercepat oleh adanya panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, dan katalis. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, substansi jaringan tubuh, jaringan ikat dalam tubuh, kemudian tulang dan kulit. Kebutuhan vitamin C untuk tubuh dalam sehari adalah sekitar 2000 mg. Jika kekurangan vitamin C, maka akan menyebabkan sariawan atau skorbut. Total asam tertitrasi atau TAT merupakan penentuan konsentrasi total asam yang terkandung dalam suatu bahan. Komponen asam pada buah dan sayur merupakan metabolit sekunder atau produk samping dari siklus metabolisme sel, seperti asam malat, asam oksalat, dan asam sitrat yang dihasilkan dari siklus Krebs. Total asam tertitrasi juga berhubungan dengan total padatan terlarut atau TPT dan pH. Semakin tinggi TAT maka semakin besar nilai pH karena hubungan pH dan TAT berbanding lurus. Namun semakin kecil TAT maka TPT akan lebih besar karena hubungan TAT dan TPT berbanding terbalik. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh penambahan hidrokoloid pada fruit leather yang berperan sebagai pektin untuk pengental ataupun pengikat. Dengan adanya kandungan pektin dalam fruit leather, maka pektin dapat mengikat gula, air, dan padatan terlarut seperti asam total, asam erat, asam total. Asam erat hubungannya dengan nilai pH, di mana kenaikan total asam menunjukkan penurunan pH, sehingga dapat terlihat sifat asam yang ditunjukkan. Peningkatan asam pada bahan pangan dapat terjadi karena penguraian glukosa menjadi asam. Pada pengujian kadar vitamin C dan total asam yang dilakukan pada berbagai bahan pangan, langkah-langkah yang dilakukan tidaklah mengalami perbedaan yang signifikan. Namun perbedaannya yaitu dalam melakukan titrasinya. Pada pengujian kadar vitamin C, larutan reagensia yang digunakan adalah larutan patip 1% dan larutan iodin atau I2 0,2 N. Sampel akan dititrasi menggunakan iodin hingga menghasilkan warna biru, sebagai pertanda bahwa ada tidaknya vitamin C dalam bahan tersebut. Sedangkan pada pengujian total asam, larutan reagensia yang digunakan adalah larutan NaOH 0,4 N. Lalu sampel akan dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,4 N hingga menghasilkan warna merah lembayung sebagai tanda total asam yang dimiliki oleh bahan. Perhitungan total asam ditentukan oleh penggunaan rumus yang berlaku. Begitu juga dengan penentuan kadar vitamin. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai topik pengujian kadar vitamin C dan total asam pada berbagai bahan pangan. Terima kasih.